Suwangi merupakan satu mutiara kebudayaan yang pernah digunakan dan berlaku sejak zaman nenek moyang. Pada masa sekarang ini, mungkin adat istiadat kepercayaan terhadap kekuatan supranatural sudah tidak relevan lagi. Namun secara kebudayaan, hal ini harusnya dibingkai dalam bingkai emas kekayaan kekhasan budaya Indonesia. Martin Moore SH, putra Alor, pernah melakukan penelitian dan menelusuri tentang Suwangi tersebut lebih dalam di Kabupaten Alor. Hasil penelitian yang dilakukannya penuh tantangan berjudul Suwangi sebagai faktor kriminologen di Kabupaten Alor menyebutkan Suwangi merupakan penyatuan manusia kepada roh-roh halus yang menguntungkan dan menjadi fenomena sosial adalah merugikan. Menurut ahli sejarah dan budaya Alor, Peter Livire, Suwangi atau Mugining yang ada di Alor berasal dari luar Pulau Alor atau Mugining atau Pua. Suwangi luar itu hadir di Alor bersamaan datangnya nenek moyang suku Alor yang datang dari berbagai daerah bahkan negara lain seperti dari India, Timor, Kisar, dan pulau-pulau di sekitar Pulau Alor. Namun di Alor sendiri juga sudah ada roh-roh penghuni pulau yang telah menyatu dengan orang-orang tertentu yang menghendaki dan menyembahnya. Mitos suku bangsa Alor yang melayani Suwangi berasal dari Alor atau Mugining Atok dan dari luar Alor atau Mugining atau Pua. Ditemui dalam sebuah mitos yang menggambarkan hadirnya dan berkembangnya Suwangi di Alor. Mitos tersebut bernama Suwangi Asal Pandai. Mitos Suwangi Asal Pandai menceritakan bahwa pada suatu hari pada zaman dahulu kala di Takala, Kecamatan Alor Timur, tinggallah seorang perempuan asal Kungora, suatu tempat di pedalaman Alor Timur, yang memiliki keahlian membantu kelahiran maupun meramu obat-obatan. Suatu ketika saat perempuan ini sedang mencari kerang di pantai, datanglah nelayan-nelayan dari Pulau Pandai dan membawa perempuan tersebut ke Pandai. Dalam masa penculikan tersebut, perempuan ini membantu orang-orang Pandai dengan keahliannya. Setelah tinggal lama di Pandai, perempuan ini memohon agar dia diperbolehkan kembali ke Alor dan permintaan ini pun dikabulkan. Bahkan atas jasanya, orang-orang Pandai menghadiahinya berbagai hadiah, makanan dan emas batangan. Namun berbagai hadiah tersebut ditolak oleh perempuan ini dan dia hanya mau menerima hadiah sebuah periuk berbulu manusia yang berisi ramuan berkekuatan gaib. Singkat cerita, perempuan ini diantar kembali ke tempat asalnya di Takala, tempat dia pertama kali diculik. Dan perempuan ini pun kemudian kembali ke kampung asalnya di Kungora. Pada awalnya, periuk berambut tersebut digunakan sebagai penjaga kampung dari serangan gaib musuh dari kampung lain. Periuk ini diyakini bisa menolong sekaligus dapat menyusahkan penduduk atau disebut Makonina atau Suwangi. Dalam perkembangannya, tersebarlah kabar tentang manfaat periuk tersebut sebagai cikal bakal Suwangi di Alor. Tarian asli dan sakral oleh orang-orang Alor. Lego-lego ini adalah budaya asli orang Alor. Dan secara turun-temurun dilakukan. Dan lego-lego ini satu wadah itu harus dilakukan di mesbah atau di tempat di mana suatu kegiatan besar itu dilakukan. Dan lego-lego ini punya arti yang sangat bagus dan sangat luas. Manusia Alor itu ada, lego-lego yang sudah ada. Sedangkan kata lego-lego ini menjadi bahasa Indonesia umum di Alor. Itu sesuai dengan gerak daripada lego-lego itu. Pertama kita angkat kaki, kemudian banting sebelah, terus kita angkat lagi, lego atau lepas sebelah, secara terus menerus. Satu malam penuh. Untuk itu maka jenis ini teater ini dikatakan lego-lego.
manusia ini ada, lego-lego itu dia sendirinya sudah ada. Dari makhluk-makhluk halus, bernyanyi dan bersama-sama dan diikuti oleh manusia untuk kepentingan kebudayaan. Menyarankan kepada Dinas Budaya Kabupaten Alor untuk bila dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bisa dijadikan lego-lego ini sebagai sebuah muatan lokal yang dipelajari di sekolah-sekolah, khusus di sekolah dasar, sehingga pendidikan tentang budaya ini dia mulai tertanam dari anak-anak sejak menuntut pendidikan pada tingkat SD.